Muda bersama Sahabat Kimia. Belajar lebih mudah bersama Sahabat Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kimia. Masih kita akan bahas tentang larutan asam dan basa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membedakan larutan asam dan basa dilihat dari konsep kimianya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba membahas tentang kekuatan larutan asam dan basa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan diperhatikan dulu gambar berikut ini. Ya, sambil mengingat-ingat ya. Gambar berikut ini adalah sebuah rangkaian alat uji larutan yang dulu pernah dipelajari di kelas 10. Ya, dimana di sini ada larutan yang dihubungkan dengan serangkaian alat listrik, ada sumber tegangan, ada lampu, kemudian ada batang elektroda yang dicelupkan dalam sebuah larutan. Ya, masih ingat kan? Nah, percobaan apakah ini? Ya, percobaan ini adalah percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Nah, untuk apa dilakukan percobaan seperti ini? Ya, tentu saja larutan itu ada yang bisa menghantarkan listrik, ya, dan ada juga yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Sehingga ketika diuji dengan alat seperti ini nanti akan menghasilkan pengamatan yang berbeda, ya, ketika seperti itu ya. Ada yang larutan itu bisa menghantarkan listrik yang ditandai dengan lampu yang menyala terang, ya. Kemudian ada juga larutan itu yang bisa menghantarkan arus listrik, ya, tapi dengan lampu yang redup, dan ada juga larutan itu yang tidak menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan tidak menyalanya lampu. Ya, sehingga kita akan mengetahui ya dari percobaan ini, tujuannya adalah untuk mengetahui larutan ya yang diuji apakah merupakan larutan elektrolit kuat, ya, ini larutan elektrolit kuat, apakah merupakan larutan elektrolit lemah, dan manakah yang merupakan larutan non elektrolit. Nah, ini sudah pernah dibahas dulu di kelas 10. Nah, apa hubungannya dengan larutan asam dan basa? Ya, ternyata larutan asam dan basa ini merupakan kelompok dari larutan elektrolit. Bisa berupa elektrolit kuat, bisa berupa elektrolit lemah. Ya, jika kita lihat di sini ya, dari larutan yang merupakan larutan elektrolit itu bisa saja merupakan larutan asam, bisa juga merupakan larutan basa, dan bisa juga merupakan larutan garam. Nah, untuk pembahasan yang kita bahas kali ini, larutan elektrolit yang coba kita batasi pada pembahasan larutan asam dan basa terlebih dahulu. Untuk larutan garam itu nanti ada di KD berikutnya. Nah, dilihat dari kemampuannya untuk bisa menghantarkan listrik, seperti halnya dengan larutan elektrolit, ada yang kuat dan ada yang lemah, ya. Maka larutan asam ini juga terbagi, ya. Ada yang merupakan larutan ada yang merupakan asam kuat dan ada juga merupakan asam lemah. Begitupun juga dengan basa. Basa itu ada yang merupakan basa kuat dan ada yang merupakan basa lemah. Nah, dilihat dari mana sih sebenarnya perbedaan ada yang kuat dan ada yang lemah? Nah, di gambar di sini diperlihatkan ya. Jadi mengapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik? Karena di dalam larutannya itu mengandung ion-ion, ya, mengandung ion-ion. Nah, dalam hal ini kalau asam berarti ion yang terkandung itu ada ion H+, sedangkan kalau basa itu adalah ion AH-. Jadi apa yang membedakannya? Kenapa ada yang kuat dan ada yang lemah? Ya, dilihat dari jumlahnya ya. Nah, jadi elektrolit kuat itu adalah elektrolit yang memiliki jumlah ion yang lebih banyak, ya, daripada elektrolit lemah. Ya, itu perbedaannya. Nah,
kenapa terjadi perbedaan gitu antara terbentuknya ion yang banyak dengan ion yang sedikit, yaitu bisa dilihat dari perbedaan proses suatu zat asam, basa atau garam ketika terjadi ionisasi ya. Jadi jika ada suatu zat terionisasi sempurna, maka dia akan menghasilkan ion yang jumlahnya banyak ya, sehingga akan menghasilkan larutan elektrolit kuat. Kalau dia asam, maka dia akan membentuk asam kuat. Kalau dia basa, dia akan membentuk basa kuat. Begitupun juga dengan elektrolit lemah. Elektrolit lemah, jumlah ion yang dihasilkan itu sedikit. Kenapa? Karena proses ionisasinya itu hanya sebagian saja. Nah, sehingga menghasilkan jumlah ion yang sedikit ya. Nah, di sini dikatakan elektrolit lemah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dia merupakan larutan asam, maka dia akan merupakan larutan asam lemah. Begitupun juga dengan basa. Nah, jika ion ionisasi yang dihasilkan itu sebagian, dia akan menghasilkan basa yang lemah. Ya, sahabat kimia, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah untuk menjelaskan kekuatan asam dan basa dari banyaknya jumlah ion H+ dan OH-. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghitung derajat keasaman pH suatu larutan. Oke, kita langsung masuk saja kepada materinya. Bagian yang pertama adalah kekuatan asam dan basa. Sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan, bahwa kekuatan elektrolit ataupun larutan asam atau larutan basa itu tergantung dari jumlah ionnya. Nah, jika dia merupakan larutan asam ya, kekuatan larutan asam itu dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+. Sedangkan untuk kekuatan basa itu dipengaruhi oleh banyaknya ion OH- yang dihasilkan dari proses ionisasi. Nah, banyaknya ion H+ dan OH- itu bisa ditentukan dari konsentrasinya atau dengan menghitung molaritasnya. Ingat ya, molaritas itu lambangnya adalah M. Nah, ini adalah merupakan rumus dari molaritas, mol per volume ya, yang bisa dijabarkan menjadi gram per mr dikali volume. Ini kita bisa gunakan rumus ini apabila dalam soal itu diketahui volumenya dalam bentuk satuannya liter. Sedangkan jika satuannya berupa mililiter, nah, kita bisa menggunakan rumus ini. M sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi dengan volume. Nah, kita lanjutkan mulai dari asam kuat ya. Nah, untuk asam kuat, nah ini adalah senyawa asam yang larutannya terion seluruhnya atau terjadi ionisasi sempurna ya, menjadi ion-ionnya. Sehingga rumus konsentrasi dari H+ ya, penulis H+ di sini sama dengan molar dikali dengan valensi asam. Ya. Nah, ingat untuk penulisan rumus konsentrasi itu menggunakan kurung tegak, karena kurung tegak di sini menunjukkan konsentrasi dari H+. Jadi nggak boleh diganti dengan kurung bengkok ya. Jadi harus pakai kurung tegak seperti ini. Nah, untuk asam lemah, nah karena asam lemah ini adalah senyawa yang larutannya hanya sedikit terionisasi, atau istilahnya terionisasi sebagian menjadi ion-ionnya, sehingga untuk menghitung konsentrasi H+-nya itu adalah menggunakan data Ka. Ka ini adalah derajat ionisasi, dan bisa juga dengan menggunakan alfa. Alfa di sini adalah derajat ionisasi suatu asam lemah. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, nanti kita akan terapkan di contoh soal. Kita lanjutkan untuk basa kuat. Nah, sama halnya dengan basa kuat ya. Basa kuat adalah basa yang larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Hampir sama tadi dengan rumusnya asam. Kalau asam tadi H+ ya, kalau basa yang dihitung adalah konsentrasi ion OH-nya. Ya, rumusnya sama untuk yang kuat, molar dikali dengan valensi. Sedangkan basa yang lemah ya, sama juga bisa dengan menggunakan nilai Kb. Kb ini adalah ketetapan ionisasi basa ya. Masing-masing senyawa basa itu punya nilai ketetapan sendiri ya. Biasanya di dalam soal nanti akan disediakan. Begitu juga bisa juga dengan menggunakan nilai alfa. Di sini adalah derajat ionisasi dari basa lemah ya. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ada juga istilahnya di sini adalah bagian B, tetapan setimbangan air, KW. Nah,
Untuk air sendiri, air sendiri itu memiliki daya hantar listrik yang sangat kecil. Ya, artinya hanya sebagian kecil dari molekul-molekul air itu yang dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, ya. Jadi ketika kita ingin menghitung ketetapan dari air, kita bisa menggunakan rumus seperti ini sehingga didapat ketetapan air itu adalah konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Ya. Nah, dalam soal nanti kita akan sering menggunakan ini ya, nilai dari KW. KW ini adalah nilai keseimbangan air, nilainya adalah 10⁻⁴. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk derajat keasaman. Nah, derajat keasaman atau pH. Nah, pH di sini itu digunakan untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan. Ya, nilainya adalah suatu bilangan, ya, suatu bilangan yang kisarannya antara 1 sampai 14 saja. Ya, tidak ada lebih dari itu atau tidak ada kurang dari itu. Nah, untuk menghitung pH akan menggunakan rumus seperti ini ya. pH adalah min log H+. Kalau untuk senyawa basah, POH sama dengan min log min log OH min. Nanti coba kita terapkan untuk lebih mudahnya ya. Nanti bisa diterapkan di contoh soal. Nah, kita lihat nih perbedaan antara larutan netral, asam dan basa dilihat dari nilai pH-nya. Nah, jika larutan netral itu artinya apa? Oh, konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan konsentrasi ion OH-nya. Ya. Tidak perlu dihitung ya, untuk larutan netral itu pH-nya pasti 7. Ya. Nah, untuk larutan asam itu keadaan di mana konsentrasi H+ itu lebih banyak daripada konsentrasi OH-. Maka pH-nya adalah di bawah dari 7. Ya, ini adalah daerah pH asam ya, dari 0 sampai dengan kurang dari 7. Sedangkan untuk senyawa basa keadaannya adalah ion H+-nya itu lebih kecil daripada ion OH-nya. Ya, pH-nya di atas dari 7. Ini adalah daerah pH larutan basa, mulai dari 7 ke atas sampai nilai 14. Sahabat kimia, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, silahkan kalian cari dulu informasi dari berbagai sumber, contoh-contoh dari senyawa asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Silahkan kalian tulis di sini. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi yang saya bilang bahwa asam lemah dan basa lemah itu punya nilai Ka dan Kb masing-masing. Ya, ini diperoleh dari mana ya? Tentu saja diperoleh dari eksperimen atau percobaan sehingga mendapatkan nilai Ka dan Kb dari masing senyawa ini. Nah, untuk perhitungan juga ya, nanti kita akan banyak melibatkan nilai atau menggunakan prinsip-prinsip perhitungan matematika ya, logaritma. Jadi yang nanti harus diingat di sini ada beberapa sifat yang mungkin akan sering kita pakai ya, dari logaritma. Kalau misalkan di sini log 10 pangkat A, maka itu sama dengan berapa? Ya, ini sama dengan A. Jika log itu merupakan nilai perkalian dari A kali B, maka sama dengan di sini log A itu tambah dengan log B. Nah, jika log itu merupakan A di A per B, maka itu sama dengan log A dikurang dengan log B. Ya, kita langsung ke contoh soal saja. Yang di sini nomor 1. Tentukan konsentrasi ion H+ atau konsentrasi OH-, kemudian hitung pH masing-masing larutan berikut. Jadi larutan pertama di sini adalah larutan H2SO4 0,01 molar. Nah, kita ketahui bersama bahwa H2SO4 itu adalah asam kuat dengan valensi 2. Ya, harus ingat ya, valensi 2 didapat dari mana? Ya, dari sini, karena H2SO4 ketika terionisasi menghasilkan 2H+. Nah, sekarang yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah menghitung konsentrasi dari H+. Ya. Konsentrasi dari H+ dengan rumus asam kuat seperti ini ya, yang kita gunakan rumus asam kuat. H+ sama dengan M kali valensi asam. Molaritasnya kita masukkan 0,01, kemudian valensinya 2.
Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, setelah itu, nah ini adalah konsentrasi dari H+. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah disuruh menghitung pH. Nah, kita masukkan rumus pH-nya ya. Rumus untuk menghitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sudah kita dapatkan tadi, ini 2 kali 10 min 2, kita masukkan ke sini ya, 2 kali 10 min 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perlu mengetahui sifat logaritma yang akan kita gunakan. Nah, sifat logaritma yang akan kita gunakan ini adalah log 10 pangkat A itu sama dengan A. Jadi di sini jika ada 10 pangkat min 2 itu dilogkan, itu akan menghasilkan 2. Nah, kenapa minnya di sini hilang? Karena di sini ada minus ketemu dengan minus yang di sini ya. Minus ketemu minus jadi plus ya. Nah, jadi di sini 10 min log dari 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 2. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini masih menyisakan min log 2, kita tuliskan di sini min log 2 ya. Kemudian kita coba dicari, di sini sudah diketahui ada nilai dari log 2 itu adalah 0,3. Nah, tinggal kita ganti nilai dari log 2 itu adalah 0,3. Sehingga pH-nya menjadi 2 dikurang 0,3 sama dengan 1,7. Nah, untuk pH memang nggak punya satuan ya. Jadi silahkan bisa langsung ditulis 1,7 tanpa satuan. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Nomor 2 di sini ada larutan CH3COOH. Ini adalah larutan asam ya, 0,2 molar. Nah, jika diketahui ionisasinya adalah 4%. Nah, jadi di sini C3COOH itu merupakan suatu asam lemah dengan derajat ionisasi 4%. 4% itu sama dengan 0,04. Karena asam lemah, maka ketika kita menghitung konsentrasi H+, kita gunakan rumus yang ini. M dikali dengan alfa. Kita masukkan ya rumus data-datanya. 0,25 dikali 0,04 itu hasil akhirnya adalah 10 min 2. Nah, setelah itu silahkan masuk ke rumus, masukkan ke rumus pH-nya. Ya, pH di sini sama ya, rumusnya adalah min log H+. Silahkan H+-nya tadi sudah diketahui 10 min 2, masukkan di sini. Nah, 10 min 2 kemudian di min logkan itu menghasilkan pH sama dengan 2. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 3. Nomor 3 di sini adalah senyawa CaOH 2 kali 0,02 molar. Nah, ini adalah senyawa basa ya, basa kuat ya. Nah, basa kuat jika diionisasikan dia akan menghasilkan 2 OH-, sehingga valensi basa ini adalah 2. Nah, kita hitung terlebih dahulu konsentrasi OH-nya dengan menggunakan rumus ya, M dikali valensi basa. Ini adalah rumus untuk basa kuat ya. Nah, kemudian dimasukkan data-datanya ya, konsentrasinya adalah 0,02 molar, valensinya adalah 2, sehingga menghasilkan nilai OH. Konsentrasi OH-nya adalah 4 dikali 10 min 2. Setelah itu kita masukkan ke rumus pH-nya ya, karena ini basa, jadi yang duluan kita hitung adalah bukan pH, tapi di sini adalah pOH. Nah, rumusnya pOH sama dengan min log konsentrasi dari OH-. Ya, silakan dimasukkan data dari OH-nya 4 kali 10 min 2. Nah, 4 kali 10 min 2. Nah, karena di sini yang diketahui nggak ada log 4 ya, kita coba rubah ya. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kita coba tulis di sini 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2. Nanti agar bisa dapat hasil akhirnya berapa ya. Nah, kita lanjutkan sekarang perhitungannya. Nah, artinya 10 min 2 dilogkan itu sama, dilogkan itu sama dengan 2 nih. Kemudian menyisakan log 2 pangkat 2. Log 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali log 2. Wah, ini yang sifat yang dipakai yang ini ya. Nah, 10 min B 10 pangkat
log A pangkat B itu sama dengan B dikali log A. Ya, jadi ada dua sifat yang akan digunakan dalam perhitungan ini. Jadi yang pertama, mungkin saya ulangi ya biar jelas. Log 10 pangkat min 2 ini menggunakan sifat yang ini. Ya, log 10 ya, yang ini ya. Sedangkan log 2 pangkat 2 menggunakan sifat yang kedua, yang ini. Sehingga didapatkan log 10 min 2 itu sama dengan 2. Kemudian log 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali log 2. Oke, kita turunkan di sini tetap 2. Kemudian dikurang 2, kita rubah ya, kita masukkan dari log 2 itu nilainya adalah 0,3. Kita masukkan 0,3 sehingga bisa dihitung ya, POH-nya itu adalah 1,4. Nah, baru sampai di sini belum selesai ya, karena yang ditanya itu pH. Nah, kita ambil satu rumus lagi ya, yang menyatakan bahwa PKW itu sama dengan pH ditambah dengan POH. Nah, karena kita yang ingin kita ketahui itu nilai pH-nya, maka kita rubah rumusnya menjadi pH ya sama dengan PKW dikurang dengan POH. PKW itu adalah 14. Ini adalah nilai yang pasti ya. Ya, ketetapan setimbangan air itu kan 14 ya. Nah, jadi ini 14 ini adalah nilai yang pasti, kemudian dikurangi dengan POH. POH didapat dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi 1,4 ya. Kita masukkan di sini 1,4 sehingga nilai yang didapat pH-nya adalah 13,6. Ya, sahabat kimia, kita lanjutkan pada contoh soal yang keempat. Di sini ada senyawa NH4OH 0,02 molar dengan nilai Kb 1,8 kali 10 min 5. Nah, karena di sini di soal ini menyertakan Kb, bisa kita pastikan bahwa ini merupakan senyawa basa lemah ya, dengan nilai Kb 1,8 kali 10 min 5. Karena basa lemah, maka yang pertama kita hitung adalah nilai konsentrasi dari OH-nya. Ya. Nah, dengan rumus basa lemah, konsentrasi OH- itu adalah M di akar molaritas dikali dengan Kb. Ya, molaritasnya adalah 0,02. Kemudian nilai Kb-nya adalah 1,8 kali 10 min 5. Nah, ini dihitung menghasilkan 36 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian dikeluarkan dari akarnya. Akar 36 adalah 6, sedangkan akar 10 min 8 itu sama dengan 10 min 4. Ya, kita lanjutkan sekarang menghitung POH. Ya, POH-nya dengan rumus POH sama dengan minus log konsentrasi OH-nya. Kita masukkan datanya ya, di sini 6 kali 10 min 4 ya. Kita coba sederhanakan angka 6 di sini ya menjadi 2 kali 3 ya. Karena kita akan menggunakan sifat logaritma yang pertama dan yang kedua. Ya, kita selesaikan dulu. Nah, sehingga 10 min 4 ya, kita pakai ini dulu sifat logaritma yang pertama. Ya, logaritma yang pertama kita pakai untuk menyelesaikan log 10 min 4. Itu nanti akan menghasilkan 4. Ya, 4. Nah, kemudian min log 2 kali 3. Nah, untuk menyelesaikan log 2 kali 3 kita gunakan sifat logaritma yang kedua, yang ini. Ya, sehingga ya dijabarkan menjadi di sini adalah log 2 dikurang log 3. Kenapa di sini jadi kurang, sedangkan sifatnya di sini plus kali ya, kali menjadi plus. Nah, kenapa di sini jadi minus? Karena di sini ingat ya, di sini ada ini min log. Ya. Ya, jadi plus ketemu dengan minus menjadi minus. Ya, di sini bukan plus tapi minus. Nah, kita masukkan sekarang datanya. Kalau log 2 itu 0,3, kalau log 3 itu sama dengan 0,5. Dihitung menjadi 3,2. Ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang terakhir. Ya, di sini ada larutan yang dibuat larutan NaOH ya, dibuat dengan melarutkan sejumlah NaOH padat sehingga menghasilkan larutan NaOH sebanyak 500 ml dengan pH 12. Yang ditanya adalah massa NaOH-nya. Nah,
Kita ketahui di sini NaOH itu adalah basa kuat ya dengan valensi 1. Jadi sudah diketahui pH-nya 12. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali ya, yang kita tentukan adalah bagaimana karena basa di sini ya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui pOH-nya. Nah, beranjak dari rumus ini pKw sama dengan pH ditambah pOH. Nah, pOH itu kita rubah rumusnya menjadi pOH sama dengan pKw dikurang dengan pH. pKw itu 14 sedangkan pH-nya adalah 12. Sehingga didapatkan pOH itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan rumus pOH. Nah, rumus pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. pOH-nya adalah 2. Ya, min log OH minnya. Yang kita ingin cari tahu adalah konsentrasi dari OH minnya. Maka kita menggunakan kebalikan dari lognya ya, atau istilahnya antilog dari 2. Antilog dari 2 itu adalah 10 min 2. Ya, kita lanjutkan sekarang menghitung konsentrasi dari basanya ya. Nah, di sini sudah kita pakai yang kita pakai rumus adalah konsentrasi OH min dikali M dikali valensi basa. Ya. OH minnya adalah 10 min 2 dapat dari sini. M-nya yang kita belum tahu ya, sedangkan valensi basa adalah 1. Sehingga kita bisa mencari M-nya dengan menyelesaikan perhitungan ini ya, 10 min 2 dibagi dengan 1 sama dengan 10 min 2. Nah, yang ditanya itu adalah massa ya. Massa yang bisa diketahui dari molaritas. Sehingga kita gunakan rumus ya, molaritas sama dengan gram per mR dikali dengan 1000 dibagi dengan volume. Molaritasnya sudah diketahui tadi dari perhitungan 10 min 2 ya, gramnya yang ditanya. Kemudian MR dari NaOH itu adalah 40 ya, 1000. Kemudian volume yang digunakan adalah 500 ml. Nah, sudah semua masuk datanya, tinggal dihitung ya. Jadi dari perhitungan nanti akan didapatkan 0,2 gram NaOH.